Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketiga, Sistem Informasi Akuntansi mengenai pemrosesan transaksi dari sisi pengendalian dan dokumentasi. Jadi, ada beberapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Ancaman ini bisa karena faktor internal dan faktor eksternal. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena faktor eksternal, seperti adanya bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, adanya banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Selanjutnya, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasional, adanya gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Selanjutnya, ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan pegawai yang tidak diawasi atau tidak dilatih dengan baik. Kemudian, adanya kesalahan atau penghapusan karena ketidakpahaman penggunaan sistem. Kemudian adanya kehilangan atau salah meletakkan data, lalu adanya kesalahan pada logika sistem, dan sistem tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak dapat menangani tugas yang diberikan. Selanjutnya, ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja atau kejahatan komputer seperti sabotase, penipuan melalui komputer, dan pencurian. Selanjutnya, mengapa ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Yaitu terjadi karena adanya peningkatan jumlah sistem klien atau server yang memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Kemudian adanya local area network dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pengguna, maka pengguna lebih sulit untuk dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Kemudian dari sisi wide area network memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data pengguna satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan data. Selanjutnya, pengendalian manajemen meliputi beberapa kategori. Yang pertama, pengendalian manajemen adalah bagian integral dari tanggung jawab manajemen. Pengendalian manajemen ini dirancang untuk mengurangi kesalahan, penyimpangan, dan mencapai tujuan organisasi. Pengendalian manajemen berorientasi dan berusaha membantu pegawai mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta menciptakan kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian internal melaksanakan 3 fungsi yang penting. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya masalah sebelum masalah muncul dengan mempekerjakan pegawai akuntansi yang berkualifikasi tinggi, adanya pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas, dan informasi. Yang kedua, pengendalian untuk pemeriksaan dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah ketika masalah tersebut muncul. Contohnya, adanya pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank, dan neraca saldo setiap bulan. Yang ketiga, pengendalian korektif, artinya memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contohnya, adanya pemeliharaan backup copies atas transaksi dan pemeliharaan file utama. Selanjutnya,
Pada tahun 1977, semua profesi akuntansi memasukkan bahasa dari standar American Institute of Certified Public Accountant ke dalam Foreign Corrupt Practice Act. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah mencegah penyuapan atas para pejabat luar negeri untuk mendapatkan bisnis. Tetapi, pengaruh yang signifikan dari undang-undang ini membutuhkan kerjasama untuk memelihara sistem pengendalian internal akuntansi yang baik. Selanjutnya, Information System Audit and Control Foundation mengembangkan Control Objective for Information and Related Technology yang mengkonsolidasi standar dari 36 sumber berbeda ke dalam satu kerangka, memiliki dampak yang besar atas profesi sistem informasi. Kerangka tersebut menangani isu pengendalian berdasarkan 3 dimensi yang menguntungkan. Yang pertama, tujuan bisnis. Untuk memenuhi tujuan bisnis, maka informasi harus sesuai dengan kriteria yang disebut Control Objective for Information and Related Technology sebagai persyaratan bisnis atas informasi. Kriteria tersebut harus mencerminkan tujuan Committee of Sponsoring Organization, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kesesuaian dengan persyaratan hukum dan keandalan. Yang kedua, sumber daya teknologi informasi, yang termasuk di dalamnya adalah manusia, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data. Kemudian yang ketiga, proses teknologi informasi termasuk ke dalam 4 bidang, yaitu perencanaan dan organisasi, proses perolehan dan implementasi, pengiriman dan pendukung, serta pengawasan. Selanjutnya, Committee of Sponsoring Organization adalah kelompok sektor swasta yang terdiri dari 5 organisasi, yaitu pertama, American Accounting Association, yang kedua, American Institute of Certified Public Accountants, yang ketiga, Institute of Internal Auditors, yang keempat, Institute of Management Accountants, dan yang terakhir, Financial Executive Institute. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan divisi pengendalian internal. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan petunjuk untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Laporan tersebut telah diterima secara luas sebagai ketentuan dalam pengendalian internal. Selanjutnya, penelitian Committee of Sponsoring Organization mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada 5 komponen model pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization yang saling berhubungan, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Komponen pertama dari model pengendalian internal KOSO adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menurut KOSO terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasional perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit Dewan Komisaris. Yang kelima, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Yang keenam, kebijakan dan praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya, komponen kedua dari model pengendalian internal KOSO adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian menurut KOSO terdiri dari yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang memadai, yang kedua pemisahan tugas, yang ketiga desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, yang keempat penjagaan aset dan catatan yang memadai, yang terakhir pemeriksaan independen atas kinerja. Kemudian komponen ketiga dari model pengendalian internal KOSO adalah penilaian risiko. Langkah-langkah penilaian risiko menurut KOSO meliputi yang pertama, identifikasi ancaman. Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman seperti lokasi strategis perusahaan,
kebijakan operasional perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan kondisi informasi perusahaan. Yang kedua, estimasi risiko. Beberapa ancaman menunjukkan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar, seperti perusahaan menjadi korban penipuan komputer dan pegawai melaksanakan kesalahan yang tidak disengaja. Yang ketiga, estimasi exposure, yaitu berupa risiko gempa bumi, tetapi dampaknya sangat besar karena gempa bumi ini dapat menghancurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Jadi risiko dan exposure harus dihitung bersama. Karena apabila salah satu meningkat, maka materialitas ancaman dan kebutuhan untuk melindunginya juga meningkat. Jadi risiko dan exposure harus dihitung bersama karena apabila salah satu meningkat, maka materialitas ancaman dan kebutuhan untuk melindunginya juga meningkat. Selanjutnya yang keempat, identifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi salah satu atau beberapa pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam mengevaluasi prosedur pengendalian internal tertentu, maka manajemen harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang kelima, estimasi biaya dan manfaat. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan terhadap semua ancaman dalam pengendalian internal. Biaya atas sistem anti penipuan dapat menjadi halangan. Salah satu cara untuk menghitung manfaat melibatkan estimasi kerugian. Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian internal adalah berbeda antara estimasi kerugian dengan prosedur pengendalian dan tanpa estimasi kerugian tersebut. Jadi menghitung estimasi kerugian yaitu sama dengan risiko dikali exposure. Selanjutnya, komponen keempat dari model pengendalian internal KOSO adalah informasi dan komunikasi. Akuntan harus memahami seperti berikut ini. Yang pertama, bagaimana transaksi diawali. Yang kedua, bagaimana data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, bagaimana file komputer diakses dan diperbarui. Yang keempat, bagaimana data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Yang keempat, bagaimana data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. Yang kelima, bagaimana informasi dilaporkan ke pengguna internal dan pengguna eksternal. Hal tersebut membuat sistem dapat melaksanakan jejak audit atau audit trail untuk melacak kronologis pencatatan akuntansi. Komponen kelima dari model pengendalian internal KOSO adalah pengawasan kinerja. Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab, dan audit internal. Selanjutnya mengenai fraud. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan individu atau kelompok atau merugikan pihak lain seperti perorangan, perusahaan, atau institusi. Fraud mencakup beberapa unsur, yaitu adanya tindakan yang disengaja, adanya kecurangan, atau keuntungan pribadi atau kelompok atau kerugian di pihak lain. Selanjutnya, Association of Certified Fraud Examiners bahwa internal fraud sebagai tindakan penyelewengan dalam perusahaan atau lembaga dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, fraud terhadap aset, yaitu penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga, dicuri atau digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa izin dari perusahaan atau lembaga. Seperti diketahui, aset perusahaan atau lembaga bisa berbentuk kas dan non-kas, sehingga fraud terhadap aset dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada cash misappropriation, yaitu penyelewengan terhadap aset berupa kas seperti penggelapan kas, penggelapan cek dari pelanggan, dan menahan cek pembayaran untuk pihak ketiga. Yang kedua ada non-cash misappropriation, yaitu fraud terhadap aset non-kas, yaitu penyelewengan terhadap aset berupa non-kas seperti menggunakan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan. Membagi jenis fraud ini menjadi 2 jenis, ada finansial dan non-finansial, seperti memalsukan bukti transaksi. Kemudian ada
mengakui transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Yang ketiga, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Yang keempat, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi tampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Yang kelima, menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi tampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Selanjutnya yang ketiga ada korupsi, yaitu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada konflik kepentingan, yaitu seseorang atau kelompok di dalam perusahaan seperti manajemen level memiliki hubungan istimewa dengan pihak eksternal. Ketika manajemen bertransaksi dengan pihak eksternal ini untuk mengambil keputusan tertentu dalam upaya melindungi kepentingannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka ini termasuk tindakan fraud. Yang kedua, menyuap atau menerima suap atau imbal balik adalah tindakan fraud seperti menerima komisi dan menginformasikan rahasia data perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menunjukkan adanya kecurangan dalam perusahaan, yaitu yang pertama penyimpangan akuntansi, meliputi masalah dokumen, kesalahan pencatatan jurnal, dan ketidakakuratan buku besar. Contohnya, dokumen yang terlewatkan, duplikasi pembayaran, pencatatan jurnal tanpa dokumen pendukung, penyesuaian yang tidak dapat dijelaskan, dan buku besar tidak balance. Yang kedua, kelemahan dalam pengendalian internal. Salah satu tujuan utama dari pengendalian internal adalah penjagaan aset. Ketika pengendalian internal lemah, maka hal ini menunjukkan perusahaan memberikan peluang terjadinya fraud. Yang ketiga, adanya penyimpangan analitis, yaitu prosedur atau hubungan yang tidak biasa atau tidak realistis untuk dapat dipercaya. Contohnya, penyesuaian persediaan yang tidak dapat dijelaskan, penyimpangan spesifikasi, kelebihan pembelian, dan banyak memo debit atau memo kredit. Yang keempat, adanya gaya hidup boros dan berlebihan. Pelaku fraud jenis ini dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kategori boros, sehingga hal ini memotivasi untuk melakukan fraud. Biasanya para pelaku melakukan pencurian dan kemudian menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mewah. Yang kelima, perilaku yang tidak seperti biasanya. Ketika pegawai terlibat dalam kejahatan, maka pegawai dilanda perasaan takut dan merasa bersalah. Emosi yang keluar ini yang akhirnya mengekspresikan perilaku yang tidak biasa dari diri pelakunya. Yang keenam, petunjuk dan aduan. Pihak yang dalam posisi mendeteksi fraud dekat dengan sang pelaku seperti pegawai memberikan petunjuk atau aduan bahwa fraud telah terjadi. Meskipun aduan dan petunjuk tidak logis, tetapi pegawai dapat termotivasi oleh dendam atau frustasi atau banyak alasan lainnya. Kemudian bagaimana pencegahan dan pendeteksian fraud? Upaya untuk memberantas adanya segala bentuk kecurangan butuh ditingkatkan dengan menerapkan budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu antara pihak internal perusahaan dan pihak auditor yang ditunjuk untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan, seperti merekrut pegawai yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran fraud. Yang kedua, membentuk lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, menyebarkan pemahaman yang baik dan kode etik yang dapat diterima. Yang terakhir, mengimplementasikan employee assistance programs. Selanjutnya, upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengeliminasi peluang terjadinya fraud dan menindaklanjuti upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengeliminasi peluang terjadinya fraud dan menindaklanjuti pelaku fraud dapat dilaksanakan dengan yang pertama, memiliki pengendalian internal yang baik, yaitu dari sisi lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, komunikasi dan informasi, serta pengawasan. Yang kedua, meminimalkan kolusi di antara pegawai. Yang ketiga, menginformasikan dengan jelas kepada pemasok dan pihak terkait lainnya tentang kebijakan perusahaan dalam mengatasi fraud. Yang keempat, mengawasi perilaku manajemen dan pegawai. Yang kelima, memberikan sanksi terhadap para pelaku fraud. Yang terakhir, melaksanakan audit secara proaktif, yaitu identifikasi risiko yang muncul, identifikasi setiap risiko, dan membangun program audit untuk secara proaktif menemukan tanda fraud yang teridentifikasi. Kemudian, agar kalian lebih memahami lagi bagaimana pengendalian internal yang efektif dan bagaimana cara mencegah dan menghentikan
perilaku fraud ini, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari saya di pertemuan ketiga ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan di forum diskusi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.